Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Semoga hari ini kalian luar biasa dan penuh semangat. Selamat datang kembali di Cerita Momo, tempat di mana kita akan menyelami kisah-kisah yang tidak hanya menguras air mata, tapi juga menguji emosi dan logika. Siap-siap, karena kali ini kita akan menyaksikan babak baru dari pengkhianatan yang paling pahit. Bayangkan, seorang istri yang dengan keringatnya membantu suami mendirikan sebuah perusahaan megah dari titik nol, tiba-tiba diusir dan dicap sebagai orang yang tidak elit di hari perayaan perusahaan itu sendiri. Kau tak usah ikut. Ini untuk orang elit. Sakit? Jelas. Tapi jangan salah, sahabatku. Sang istri tidak diam. Justru dari hinaan itu, sebuah rencana besar lahir. Rencana yang membuat sang suami, yang biasanya angkuh, harus menelan ludah dan syok kebingungan di malam hari, saat puluhan panggilan teleponnya tak terangkat oleh wanita yang ia remehkan. Siapa sebenarnya elit sejati di sini? Kisah ini berjudul, Suamiku Larang Aku Untuk Datang ke Acara Perusahaan Yang Aku Bantu Mulai Dari Nol, Kau Tak Usah Ikut. Ini untuk orang elit. Bentaknya tapi malamnya. Puluhan panggilan telepon tak kuangkat, suamiku syok kebingungan. Dukung terus Cerita Momo dengan cara like video ini, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan setiap babak serunya. Dan seperti biasa, coba tulis di kolom komentar, nama, asal kota, dan kata hadir. Mari kita selami kisah epik ini, di mana harga diri seorang istri akan mengambil kembali tahta yang seharusnya ia miliki. Keheningan di ruang makan itu terasa begitu tebal, seolah merayakan kerapuhan yang selama ini disembunyikan di balik kemewahan rumah megah bergaya modern minimalis. Hari itu seharusnya menjadi hari yang penuh sukacita. Hari ulang tahun ke-7 perusahaan konsultan properti yang dibangun dari nol, Daya Cipta Nusantara. Namun, bagi Soraya, hari itu justru terasa seperti peringatan kematian atas segala pengorbanan dan harga dirinya. Bau masakan sup asparagus yang ia siapkan, salah satu hidangan favorit Rama, terasa hambar di lidahnya sendiri. Soraya menatap suaminya, Rama, yang duduk di ujung meja, sibuk meneliti dasi sutra barunya di depan cermin, tampak lebih bersemangat untuk sebuah pesta daripada makan malam bersama istrinya. Soraya dan Rama menikah 8 tahun lalu, 1 tahun sebelum mereka merintis Daya Cipta Nusantara. Kisah cinta mereka di awal adalah kisah idealis dua anak muda yang bermimpi besar. Soraya, dengan keahliannya di bidang manajemen keuangan dan koneksi jaringan awal yang ia warisi dari ayahnya, adalah otak di balik bisnis plan yang membuat perusahaan itu bisa lepas landas. Sementara Rama, dengan penampilan menarik dan kemampuan public speaking yang memukau, menjadi wajah yang sempurna untuk menarik investor. Selama bertahun-tahun, Soraya bekerja di balik layar, mengurus segala kerumitan administrasi, menyusun strategi keuangan, dan bahkan menjaga rumah tangga agar Rama bisa fokus menjadi CEO yang sukses dan dipuja. Status Soraya di mata publik hanyalah istri dari Rama, sang CEO hebat. Sebuah peran yang ia terima dengan lapang dada demi menjaga citra profesional Rama. Semenjak perusahaan itu menanjak tajam, terutama dalam 3 tahun terakhir, Rama mulai berubah. Kelembutan dan penghargaan yang dulu ia tunjukkan perlahan tergantikan oleh arogansi dan sikap meremehkan. Puncaknya adalah ketika Bu Dewi, ibu mertua Soraya, datang dan memutuskan untuk tinggal bersama mereka untuk waktu yang tidak ditentukan. Bu Dewi adalah seorang wanita yang sangat menjunjung tinggi status sosial dan selalu menganggap Soraya tidak setara dengan standar elit yang ia idamkan untuk putranya. Dasi ini terlihat pas sekali. Rama, tadi ibu yang memilihnya di butik khusus langganan klien-klienmu. Suara Bu Dewi memecah keheningan, nada bicaranya selalu penuh penekanan pada kata-kata yang menyiratkan kemewahan. Bu Dewi, dengan gaun malamnya yang sudah siap, duduk di samping Rama, tampak bangga. Ia bahkan tidak repot-repot menyapa Soraya, seolah keberadaan menantunya hanyalah bayangan tak kasat mata. Tentu saja, Bu. Mata ibu memang selalu tahu mana yang terbaik, jawab Rama, memberikan pujian yang membuat Bu Dewi tersenyum lebar. Ia sama sekali tidak melihat ke arah Soraya, yang sejak tadi berusaha menarik perhatiannya. Soraya akhirnya memberanikan diri. Rama, aku sudah siapkan gaun yang kita beli 2 bulan lalu. Aku bisa. Kalimat Soraya terputus tiba-tiba oleh suara bentakan Rama yang tajam, memantul di dinding ruangan. Kau tak usah ikut. Ini untuk orang elit. Rama berbalik, menatap Soraya dengan tatapan meremehkan yang menusuk. Bu Dewi menyeringai kecil,
menyandarkan punggung ke kursi, menikmati momen itu. Soraya, dengar. Ini bukan acara istri di rumah. Ini adalah acara formal, perayaan 7 tahun perusahaan. Akan ada menteri, direktur bank, dan semua petinggi penting. Mereka adalah orang-orang elit. Penampilanmu kau tahu, itu terlalu sederhana. Kau akan membuatku malu di depan mereka. Lanjut Rama, kata-katanya menusuk lebih dalam daripada bentakan pertamanya. Ia bahkan tidak menggunakan alasan, kau harus menjaga rumah, atau kau harus merawat anak. Mereka belum dikaruniai anak. Ia terang-terangan mengatakan Soraya tidak pantas. Mata Soraya berkaca-kaca, tetapi ia menahan dirinya untuk tidak menangis di depan Rama dan mertuanya. Pengkhianatan ini terasa lebih sakit karena datang dari orang yang ia cintai, di momen perusahaan yang ia bangun dengan darah dan air mata. Soraya mengingat malam-malam tanpa tidur, saat ia menemani Rama menyusun laporan keuangan di dapur kecil mereka yang panas, saat ia menjual beberapa perhiasan warisannya untuk modal awal, bahkan saat ia menjadi mediator antara Rama dengan investor pertama yang hampir kabur karena sikap Rama yang terlalu emosional. Semua itu terasa sia-sia dalam sekejap. Aku adalah pendiri perusahaan ini, Rama. Aku juga yang menyusun bisnis plan yang membuatmu bisa berdiri sampai sekarang, ujar Soraya, mencoba mempertahankan martabatnya. Rama tertawa terbahak-bahak, tawa yang terdengar palsu dan kejam. Oh, Soraya. Kau pikir aku lupa? Tentu aku ingat. Kau di sini, sebagai istri yang baik dan pendukung, itu saja. Nama besarku yang menjual, koneksiku yang memperluas jaringan, dan wajahku yang meyakinkan para investor. Kau hanya pendiri bayangan, dan sekarang, bayangan itu harus tetap di belakang. Kau sudah kukasih saham 5%, bukankah itu cukup sebagai tanda terima kasih? Bu Dewi menambahkan, nadanya dingin dan menusuk. Lebih baik kau di rumah, Soraya. Jaga rumah ini agar tetap bersih. Itu tugasmu. Jangan mencoba-coba masuk ke dunia Rama. Kau tidak mengerti etikanya. Soraya merasa tenggorokannya tercekat. 5% saham. Sejak awal, Soraya memang bersikeras bahwa Rama yang harus menjadi pemegang saham mayoritas dan CEO untuk kepentingan Citra. Sementara ia, secara rahasia, memegang kendali atas struktur keuangan dan memiliki perjanjian prapendirian yang memberikan hak istimewa voting power jika terjadi perselisihan besar. Perjanjian yang kini hanya diketahui oleh pengacaranya dan dirinya. Janji Rama saat itu adalah, kita berdua yang punya, Soraya. Angka di kertas tidak penting. Yang penting, kita bersama. Janji itu kini menguap tak berbekas. Soraya berdiri perlahan. Ia menarik napas panjang, menenangkan badai emosi di dadanya. Ia tidak akan menangis. Ia tidak akan memohon. Ia akan bertindak. Baiklah, Rama. Aku tidak akan ikut, jawab Soraya dengan suara yang sangat tenang, terlalu tenang, yang justru membuat Rama sedikit terkejut. Nikmatilah pestanya. Selamat ulang tahun perusahaan kita. Ia berbalik, meninggalkan sisa makan malam itu, dan berjalan menuju kamar. Rama mengangkat bahu, menganggap Soraya sudah menyerah, sementara Bu Dewi tersenyum puas. Bagi mereka, masalah selesai. Di kamar, Soraya mengunci pintu dan berjalan menuju lemari besarnya. Ia tidak mengambil gaun pesta, melainkan sebuah koper kecil berwarna hitam yang tersembunyi di balik tumpukan selimut. Di dalamnya, tersimpan dokumen-dokumen rahasia perusahaan, termasuk salinan lengkap dari perjanjian prapendirian yang menyebutkan bahwa Soraya adalah pemilik hak paten atas core bisnis strategi perusahaan dan memiliki hak veto atas penjualan aset inti. Yang paling penting, ada surat kuasa penuh yang sudah ia tanda tangani beberapa bulan lalu, diserahkan kepada Pak Bima, pengacara kepercayaannya yang sangat rahasia. Soraya menyadari bahwa selama ini, ia terlalu buta oleh cinta dan kepercayaan. Ia telah membiarkan Rama, dan didorong oleh Bu Dewi, mengambil alih seluruh narasi keberhasilan. Keputusan Rama untuk melarangnya datang adalah titik balik. Ini bukan hanya tentang pesta, ini tentang pengakuan, tentang harga diri, dan tentang kepemilikan. Ia mengeluarkan ponsel lamanya yang hanya digunakan untuk komunikasi bisnis rahasia. Jarinya mengetikkan pesan singkat kepada Pak Bima, aktifkan rencana B. Sekarang. Soraya kemudian menghubungi Rani, sahabatnya. Rani adalah seorang freelance jurnalis investigasi yang sangat terpercaya. Ia meminta Rani untuk datang menjemputnya dan membawanya ke sebuah lokasi rahasia,
Sebuah apartemen kecil yang ia beli atas nama Yayasan Nirlaba milik mendiang ayahnya, jauh dari jangkauan Rama dan Bu Dewi. "Rani, aku butuh kau malam ini. Aku akan meninggalkan rumah. Tolong pastikan tidak ada yang melihatku pergi," pinta Soraya. Suaranya terdengar dingin dan penuh tekad, bukan suara istri yang baru saja dibentak. Rama dan Bu Dewi kemudian turun ke lantai dasar, sibuk dengan persiapan akhir. Aroma parfum mahal Rama menyengat udara. Bu Dewi memastikan semua perhiasannya terpasang sempurna. "Rama, kau yakin Soraya tidak akan berbuat macam-macam? Dia terlihat sangat marah tadi," tanya Bu Dewi, sedikit ragu. Rama tertawa kecil. "Berbuat macam-macam? Apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya Soraya, Bu. Tanpa aku, dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya koneksi yang elit. Paling dia menangis di kamar dan menelepon sahabatnya untuk curhat. Sudahlah, ayo kita pergi. Tamu penting sudah menunggu CEO perusahaan yang sukses ini." Mereka berdua pun pergi dengan mobil mewah yang dihiasi pita perayaan, menuju ballroom Hotel Bintang 5, tempat pesta, orang elit, itu diselenggarakan. 15 menit setelah mobil Rama menghilang di tikungan, sebuah mobil hitam biasa tanpa logo perusahaan memasuki halaman rumah Soraya. Soraya keluar dari pintu belakang rumah, membawa koper kecilnya, wajahnya tanpa riasan, mengenakan pakaian kasual yang sederhana. Ia tidak lagi terlihat seperti istri seorang CEO, tetapi lebih seperti seorang pejuang yang siap bertempur. Saat ia masuk ke mobil Rani, Soraya menatap sekilas ke rumah megah itu, rumah yang ia rancang sendiri, rumah yang kini terasa asing. Ia tersenyum tipis, senyum yang menyimpan ribuan rencana balas dendam yang dingin dan terstruktur. "Apa rencana kita, Soraya?" tanya Rani, terkejut melihat ketenangan sahabatnya. "Rencana kita, Rani, adalah mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Malam ini, Rama akan merayakan ulang tahun perusahaanku. Besok, dia akan tahu siapa sebenarnya the real founder," jawab Soraya, suaranya mantap. Mobil itu melaju, membawa Soraya menuju markas rahasianya, tempat ia akan memulai hitungan mundur pembalasan dendamnya. Sementara itu, Rama dan Bu Dewi bersulang di tengah keramaian, sama sekali tidak menyadari bahwa di saat mereka merayakan kesuksesan yang palsu, fondasi kekuasaan mereka sudah mulai ditarik secara diam-diam oleh wanita yang mereka rendahkan. Soraya memutuskan untuk mematikan ponselnya, memutus segala akses bagi Rama untuk menghubunginya, mengawali teror kebingungan yang akan ia berikan pada suaminya. Malam itu, Soraya, sang pendiri bayangan, keluar dari kegelapan, siap merebut kembali mahkotanya. Semua sudah dimulai. Pesta perayaan ulang tahun Daya Cipta Nusantara yang ke-7 adalah puncak kemewahan. Rama, mengenakan tuxedo mahal, berdiri di atas panggung di ballroom Hotel Bintang 5, dikelilingi oleh jajaran direksi dan tamu-tamu, elit, yang ia banggakan. Lampu sorot memantul dari gelas sampanye yang ia angkat. Di sampingnya, Bu Dewi bersinar dalam balutan gaun rancangan desainer ternama, menyambut pujian dengan anggun palsu, seolah dia adalah otak di balik kesuksesan Rama. Rama berpidato dengan penuh percaya diri, menyebutkan semua pencapaian perusahaan, menceritakan kembali perjuangan heroik yang hanya melibatkan dirinya, dan sesekali mengucapkan terima kasih sekilas kepada para pendukung yang setia. Sebuah eufemisme untuk Soraya yang telah ia tinggalkan di rumah. Soraya, sang pendiri bayangan, sama sekali tidak disebutkan namanya. Rama menikmati setiap tepuk tangan, setiap jabat tangan, dan setiap pujian yang mengalir. Ia merasa dirinya adalah raja di istana yang ia ciptakan sendiri. Dan tentu saja, kata Rama sambil melirik Bu Dewi yang tersenyum bangga, semua ini tidak mungkin terjadi tanpa dukungan moral dari orang-orang terdekat saya. Khususnya, ibu saya, yang selalu mengingatkan saya untuk mempertahankan standar elit dalam bisnis maupun kehidupan pribadi. Bu Dewi tersipu, menatap Rama dengan bangga yang berlebihan. Bagi Rama dan ibunya, Soraya sudah menjadi masa lalu, hanya sebuah gangguan kecil yang telah dienyahkan. Mereka yakin Soraya sedang menangis sendirian di rumah, sibuk meratapi nasibnya yang dianggap tak pantas berada di tengah orang-orang penting ini. Sementara Rama sibuk berpidato, jauh dari keramaian, di sebuah apartemen sewaan yang sederhana namun aman, Soraya duduk di depan laptopnya. Lampu ruangan yang redup menyoroti tumpukan dokumen yang kini terserak di meja. Ia tidak terlihat seperti wanita yang baru saja dihina dan dibentak. Ia adalah seorang profesional yang fokus, dengan kacamata baca bertengger di hidungnya, meneliti setiap lembar kontrak dan perjanjian dengan saksama.
Rani, sahabatnya, duduk di seberangnya, terlihat gelisah. Apa kau yakin dengan ini, Soraya? Ini bukan sekadar gugatan cerai biasa. Ini pengambil alihan. Kau akan menghancurkan Rama, bisik Rani, khawatir. Soraya menghela napas, tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Rama sudah menghancurkan aku, Rani. Bukan hanya perasaanku, tapi juga harga diriku sebagai partner dan profesional. Dia menahan 95% kepemilikan saham mayoritas dan bertindak seolah aku hanya sekretarisnya. Aku yang menyusun fondasi keuangan perusahaan ini, aku yang menjamin pinjaman awal dengan warisan ayahku. Dan dia membalasnya dengan melarangku hadir di acara yang juga merupakan pencapaianku, hanya karena aku tidak elit. Soraya kemudian membalik sebuah dokumen yang penuh dengan tanda tangan dan materai. Ini adalah perjanjian prapendirian, Rani. Hanya Pak Bima dan aku yang tahu isinya. Rama terlalu yakin dengan egonya sendiri, dia tidak pernah membaca detail kontrak ini. Di sini tertulis jelas, jika terjadi hostile action atau pembatasan hak dari salah satu pendiri yang dirugikan berhak mengaktifkan klausul pengalihan voting power mayoritas selama proses mediasi internal. Pada saat yang sama, Pak Bima sedang berada di sebuah kantor notaris yang buka hingga larut malam. Pak Bima, seorang pengacara handal yang sangat loyal kepada mendiang ayah Soraya, kini bertindak sebagai pelaksana wasiat. Ia memproses dokumen-dokumen yang disiapkan Soraya, sebuah langkah hukum yang sangat cermat dan rahasia. Langkah pertama adalah mengirimkan surat pemberitahuan resmi ke bank-bank dan regulator keuangan bahwa terjadi sengketa kepemilikan mayoritas di Daya Cipta Nusantara, yang berakibat pada pembekuan sementara aset dan hak suara Rama sebagai CEO, efektif per pukul 00. Ini bukan pengambil alihan aset, Pak Bima, Soraya telah berpesan kepadanya. Ini pengembalian hak suara. Aku hanya akan menarik kendali, agar mereka panik dan menyadari bahwa aku adalah pemilik sejati. Aku akan membiarkan Rama merasakan kebingungan total. Kembali ke pesta, di tengah gemerlapnya ballroom, Rama sedang asyik berbincang dengan seorang direktur bank. Tiba-tiba, ponsel Rama bergetar keras dengan nada dering khusus. Ia melihat nama kontak yang tertera, Finance Director, Urgent. Rama mengabaikannya, menunda panggilan itu. Tidak lama kemudian, ponsel Bu Dewi juga bergetar. Ada apa, Nak? Siapa yang menelepon di tengah pesta begini? Tanya Bu Dewi. Oh, itu dari kantor, Bu. Bilang ada masalah sepele di sistem keuangan. Katanya sistem voting pemegang saham sedang error. Abaikan saja. Paling hanya gangguan teknis, jawab Rama dengan enteng. Ia terlalu mabuk oleh pujian untuk peduli. Namun, beberapa menit kemudian, panggilan telepon kedua datang ke Rama, kali ini dari asisten pribadinya dengan nada panik. Rama terpaksa menepi dari keramaian. Ada apa? Jangan ganggu aku, bisik Rama dengan marah. Maaf, Pak Rama. Ada notifikasi dari Bank Sentral. Semua hak suara Bapak dan akses approval ke rekening operasional perusahaan terblokir sementara. Surat dari pengacara Bima tiba-tiba muncul. Dia mengklaim ada sengketa kepemilikan mayoritas atas nama Nyonya Soraya. Suara asistennya terdengar gemetar. Darah Rama seolah berhenti mengalir. Pak Bima? Sengketa kepemilikan? Soraya? Nama Pak Bima adalah nama yang ia kenal sebagai pengacara terkemuka dan sangat dipercaya oleh lingkaran atas. Munculnya nama itu dalam masalah internal perusahaan adalah bencana. Wajah Rama langsung pucat pasi. Ia mencoba menenangkan diri. Omong kosong. Soraya hanya punya 5% saham. Ini pasti kesalahan teknis. Bima itu pengacara gila. Batalkan secepatnya, perintah Rama dengan suara tertahan. Ia kembali ke pesta, mencoba menyembunyikan kepanikannya di balik senyum paksa. Bu Dewi menyadari ada yang salah. Kenapa wajahmu tegang sekali, Rama? Apa Soraya menelepon? Tidak, Bu. Ada masalah sepele di kantor. Urusan it yang bodoh. Mari, kita nikmati saja pesta ini, kata Rama, mencoba meyakinkan dirinya sendiri dan ibunya. Ia mengambil gelas sampanye, tetapi tangannya gemetar. Ia mencoba menelepon Soraya, untuk meminta penjelasannya. Panggilan pertama masuk. Berdering. Tapi tidak diangkat. Panggilan kedua masuk. Berdering. Tetap tidak diangkat. Rama mulai merasa gelisah.
Ia mengirim pesan singkat yang marah, "Angkat teleponku, Soraya. Jangan gila. Apa yang kau lakukan?" Rama berusaha mengalihkan perhatiannya dengan berbicara dengan tamu, tetapi pikirannya terus tertuju pada telepon yang tidak diangkat dan notifikasi ban yang aneh. Sebagian dirinya menyadari, Soraya tidak akan melakukan ini kecuali dia memiliki kartu as yang kuat. Namun, arogansinya menolak untuk mengakui itu. Bu Dewi, yang melihat Rama mondar-mandir sambil menatap ponsel, mulai kehilangan kesabaran. "Kenapa kau terlihat seperti orang bodoh, Rama? Telepon saja rumah, mungkin dia sedang tidur." Rama mengikuti saran ibunya, menelepon sambungan rumah. Hanya terdengar suara nada sambung yang panjang, tidak ada yang mengangkat. Rumah itu kosong. Kecemasan berubah menjadi panik saat Rama menerima satu lagi pesan, kali ini dari kepala keuangan, yang isinya lebih mengkhawatirkan. "Pak, notifikasi dari regulator menyebutkan, voting power kini dipegang oleh pemegang saham awal, berdasarkan perjanjian yang ditemukan. Semua transaksi di atas nominal tertentu harus melalui persetujuan Nyonya Soraya." Rama benar-benar syok. Perjanjian apa? Pemegang saham awal? Soraya? Ia menjauh dari keramaian, berdiri di balkon yang gelap. Ia menelepon Soraya lagi, berkali-kali. Panggilan kelima, keenam, ketujuh. Semuanya tak terjawab. Rama bahkan mulai menelepon Rani, sahabat Soraya, yang tentu saja juga tidak menjawab, karena Rani duduk di sebelah Soraya. "Soraya, jangan main-main. Aku mohon, ini bukan waktunya." Bisik Rama ke ponselnya, kini nadanya berubah menjadi memohon. Pesta megah di belakangnya terasa seperti lelucon yang buruk. Ia berdiri di tengah kemewahan, tetapi kekuasaannya telah dicuri. Bu Dewi menyusul Rama ke balkon. "Kenapa kau panik sekali? Di mana istri bodohmu itu? Apa dia kabur? Apa dia mencuri sesuatu?" "Ibu, ini lebih buruk. Ini tentang perusahaan. Soraya, aku tidak tahu apa yang dia lakukan." Rama mengusap wajahnya dengan frustrasi. Malam itu, Rama tidak menikmati pestanya. Ia menghabiskan sisa malam itu di balkon, mencoba menelepon Soraya, kepala keuangan, dan pengacara Bima secara bergantian, tetapi semuanya sia-sia. Soraya memutus total komunikasinya, menciptakan lubang kebingungan yang besar di benak Rama. Rama yakin, istrinya pasti sudah gila. Ia tidak punya kekuatan. Ia tidak punya koneksi. Dia hanya Soraya. Tapi, kenapa semua ini terjadi? Rama merasakan kengerian yang dingin. Ia ingat saat ia membentak Soraya, "Kau tak usah ikut. Ini untuk orang elit." Malam itu, di tengah keramaian para elit, Rama justru merasa paling tidak elit, paling bodoh, dan paling rentan. Ia menyadari, pesta itu terasa hampa tanpa kehadiran wanita yang ia anggap tak pantas. Ia tidak tahu bahwa saat ia menikmati kemewahan, Soraya, sang pendiri bayangan, sedang menarik mahkotanya kembali secara perlahan, meninggalkan Rama dalam kegelapan kepanikan dan kebingungan total. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari, Rama dan Bu Dewi tiba di rumah megah mereka. Suasana di dalam mobil selama perjalanan pulang dipenuhi ketegangan yang pekat, jauh dari euforia yang seharusnya mereka rasakan setelah pesta besar. Rama terus-menerus mencoba menelepon Soraya, tetapi hanya terdengar nada sambung yang memuakan, diikuti oleh suara operator yang mengatakan nomor tujuan tidak aktif. "Ponselnya mati, Bu. Dia pasti sengaja mematikannya. Dia mencoba menghukumku," kata Rama, suaranya dipenuhi amarah bercampur kekhawatiran. Bu Dewi, yang gaun mahalnya kini terasa berat, berusaha menenangkan diri. "Hukuman apa? Dia itu istrimu, Rama. Dia tidak punya nyali melakukan apa-apa. Paling dia sudah tidur setelah menangis semalaman. Dia hanya ingin menarik perhatian." Namun, saat mereka membuka pintu utama rumah, keheningan yang menyambut mereka terasa berbeda. Keheningan itu dingin dan asing. Ruangan yang biasa terasa hangat dengan kehadiran Soraya, meskipun hanya sebagai bayangan, kini terasa seperti museum yang tidak berpenghuni. Rama segera berlari ke kamar mereka. Pintu kamar terkunci dari luar, tetapi tidak ada tanda-tanda Soraya di dalam. Pakaian-pakaian yang biasa tergantung di sisi lemari Soraya masih ada, tetapi koper hitam kecil yang biasa menyimpan dokumen penting di balik tumpukan selimut, kini lenyap. Bu Dewi yang menyusul, melihat pemandangan itu dan langsung panik. "Rama." Koper hitam itu,
Bukankah itu koper berisi dokumen-dokumen penting milik almarhum ayah Soraya? Dan beberapa perhiasan lama? Jangan-jangan dia benar-benar kabur. Dasar wanita tak tahu diri. Tidak mungkin, Bu. Dia tidak akan berani. Dokumen itu hanya tumpukan kertas warisan yang tidak berharga. Tapi, kenapa ponselnya mati? Dan kenapa tiba-tiba ada masalah di kantor? Tanya Rama, kebingungan bercampur ketakutan kini merayapinya. Kekacauan di kantor yang semula ia anggap sepele kini terasa sangat nyata, terhubung dengan hilangnya Soraya. Di saat yang sama, berjarak puluhan kilometer dari rumah megah itu, Soraya sudah berada di apartemennya yang tersembunyi. Apartemen itu dibeli atas nama sebuah yayasan untuk menyamarkan aset, sebuah langkah antisipasi yang ia pelajari dari sang ayah. Di sana, ia tidak mengenakan pakaian mahal, hanya kaos dan celana panjang yang nyaman, tetapi aura kekuasaan terpancar jelas darinya. Ia sedang berbicara empat mata dengan Pak Bima. Pak Bima, seorang pria parubaya yang tenang dan terpercaya, menatap Soraya dengan penuh rasa hormat. Semua sudah teraktivasi, Nyonya Soraya. Pemberitahuan telah dikirim ke Bank Sentral dan OJK pada pukul 00. Secara hukum, hak voting mayoritas telah kembali ke tangan Anda berdasarkan klausul pengalihan yang kita sepakati dalam perjanjian pra-pendirian. Soraya mengangguk. Tindakan Rama yang melarang saya menghadiri acara perusahaan adalah pelanggaran yang jelas terhadap klausul kemitraan yang setara. Itu sudah cukup, Pak Bima. Sekarang, apa langkah selanjutnya? Peringatan pertama sudah dikirimkan kepada Rama melalui Kepala Keuangan dan Direktur Bank, Nyonya. Mereka saat ini pasti sudah tahu bahwa semua transaksi keuangan yang krusial harus mendapat persetujuan dari pendiri awal, yang nama dan ID-nya sekarang tercatat atas nama Anda. Mereka tidak akan bisa menarik dana besar, melakukan investasi, atau menjual aset tanpa persetujuan Anda. Pak Bima menjelaskan, menunjukkan sebuah dashboard yang kini menampakkan namanya sebagai pengendali utama. Bagus. Beri dia waktu untuk panik. Saya ingin dia merasakan bagaimana rasanya menjadi tidak berdaya di tengah kekuasaan yang ia anggap miliknya. Soraya berujar dingin. Saya ingin dia tahu bahwa tanpa saya, fondasi perusahaan itu adalah pasir hisap. Rani, yang mendengarkan di sudut ruangan, hanya bisa menggelengkan kepala. Ia tidak pernah menyangka sahabatnya, yang selalu terlihat lembut dan penurut, bisa menyusun rencana balas dendam yang begitu rapi dan kejam. Sementara Soraya melancarkan rencananya dengan tenang, di rumahnya, Rama semakin tersudut. Pagi hari tiba, membawa serta berita buruk yang lebih besar. Ponselnya berdering, dan kali ini adalah panggilan dari jajaran direksi yang panik. Mereka menanyakan tentang surat notifikasi dari regulator yang mengklaim adanya masalah kepemilikan. Rama, apa-apaan ini? Kenapa tiba-tiba status voting saham kita dibekukan sementara? Kami tidak bisa menyetujui kontrak proyek baru senilai miliaran itu. Siapa, pendiri awal, yang disebutkan dalam surat ini? Bentak seorang direktur via telepon. Rama tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menatap Bu Dewi dengan tatapan kosong. Bu Dewi, yang kini mengenakan jubah sutra, juga tampak ketakutan. Ketidakpastian finansial adalah hal yang paling ditakuti oleh Bu Dewi. Panggil Pak Bima. Suruh dia datang sekarang. Kita tuntut Soraya. Dia tidak punya hak, teriak Bu Dewi. Ibu, Pak Bima itu pengacara terkenal. Mana mungkin dia mau bekerja untuk kita melawan Soraya? Lagi pula, aku tidak tahu di mana Soraya. Kita tidak bisa menuntutnya jika kita tidak tahu di mana dia bersembunyi. Rama mulai kehilangan kendali, suaranya meninggi. Rama memutuskan untuk pergi ke kantor, berharap bisa mengatasi masalah itu secara langsung. Namun, sesampainya di sana, ia disambut dengan suasana mencekam. Para karyawan berbisik-bisik, dan manajer keuangan terlihat sangat tegang. Ada apa ini? Kenapa semua orang terlihat panik? Tanya Rama, berusaha mempertahankan citra CEO yang berkuasa. Manajer keuangan, dengan ragu, menyerahkan salinan surat dari Pak Bima. Maaf, Pak Rama. Kami tidak bisa memproses pembayaran gaji bulan ini. Sistem membutuhkan persetujuan dari pendiri awal yang berwenang, dan itu bukan Bapak. Membaca surat itu, Rama melihat nama pengacara yang tertera di sana, dan ia langsung mengingat masa-masa awal perusahaan. Dulu, ia pernah meremehkan perjanjian pra-pendirian itu, menganggapnya hanya formalitas agar Soraya merasa dihargai. Kini, formalitas itu berubah menjadi borgol emas yang mencekik.
Ia menyadari, Soraya tidak hanya kabur membawa perhiasan, dia kabur membawa kunci kekuasaan. Di apartemen rahasia, Soraya menerima laporan dari Pak Bima. Rama sudah ke kantor. Nyonya. Dia panik karena tidak bisa menyetujui gaji karyawan dan penandatanganan kontrak proyek baru terhambat. Kepanikan ini adalah peringatan keras bahwa kekuasaannya hanya di atas kertas. Sementara kekuasaan Anda adalah yang sesungguhnya. Lapor Pak Bima. Soraya menghela napas lega. Bagus. Biarkan dia merasakan tekanan. Tapi, tolong pastikan gaji karyawan dibayarkan tepat waktu. Pak Bima. Mereka tidak boleh menjadi korban dari perselisihan ini. Gunakan dana cadangan yang telah saya siapkan. Ia kemudian menoleh ke Rani. Rama akan mencoba menghubungimu, Rani. Aku ingin kau memberinya petunjuk yang menyesatkan. Buat dia berpikir bahwa aku kabur karena sakit hati, bukan karena rencana. Jangan biarkan dia tahu aku punya dukungan dan rencana sebesar ini. Rani mengangguk, mengeluarkan ponselnya. Siap, Soraya. Mari kita mulai permainan peta umpet ini. Rama akan menyadari bahwa wanita tidak elit, yang ia remehkan jauh lebih cerdas dan berbahaya daripada yang ia bayangkan. Rama kembali ke rumah dengan wajah yang benar-benar hancur. Bu Dewi menyambutnya dengan teriakan histeris. Apa yang terjadi, Rama? Kenapa gaji tidak cair? Cepat cari Soraya. Kita harus memaksanya mencabut tuntutan itu. Dia hanya ibu rumah tangga, Rama. Dia tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Dia tahu, Bu. Dia tahu segalanya. Dia yang merancang sistem ini, dan sekarang dia menggunakannya untuk melawanku. Rama membentak ibunya sendiri. Ia lalu meremas ponselnya, matanya tertuju pada satu nama di daftar kontak, Rani. Rama yakin, Rani adalah satu-satunya jembatan menuju Soraya. Ia mulai menelepon Rani, berkali-kali, memulai babak baru dari kepanikan dan kebingungan yang diatur secara sistematis oleh wanita yang ia buang dari pesta elitnya sendiri. Setiap dering telepon yang tak terjawab adalah detak bom waktu yang menanti untuk meledakkan seluruh kehidupannya yang palsu. Rama, sang CEO yang angkuh, kini hanya seorang pria putus asa yang memohon kasih dari istrinya yang hilang. Rama kembali ke kantornya setelah mendengar kabar bahwa manajer keuangan tidak bisa mencairkan gaji karyawan. Ruangan kerjanya yang luas dan mewah, dihiasi dengan plakat-plakat penghargaan, kini terasa seperti sangkar dingin. Ia duduk di kursi kulitnya, tetapi ia merasa tidak lagi memiliki kuasa. Tatapannya tertuju pada ponselnya, yang menampilkan riwayat panggilan kepada Soraya yang gagal. 17 panggilan tak terjawab. Soraya, apa yang kau lakukan? Kenapa kau membuat kekacauan ini? Gumam Rama, frustrasi. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah tindakan balas dendam kecil dari seorang istri yang sakit hati. Bu Dewi, yang ikut datang ke kantor dan duduk di sofa mahal, sibuk menelepon teman-teman sosialitanya, mencoba mencari tahu apakah ada yang melihat Soraya dimanapun. Tidak ada yang melihatnya. Rama, dia seperti hilang di telan bumi. Dia tidak mungkin pergi ke rumah lamanya. Kan? Rumah kecil itu terlalu memalukan. Rama mengabaikan Bu Dewi. Fokusnya kini beralih pada nama di daftar kontaknya, Rani. Rani adalah satu-satunya orang yang paling dekat dan paling mungkin tahu keberadaan Soraya, selain mungkin Pak Bima, yang kini menjadi musuh terbesar mereka. Rama akhirnya memberanikan diri menelepon Rani. Ia tahu Rani tidak menyukainya, tetapi ini adalah satu-satunya jalan. Panggilan pertama ke Rani masuk. Berdering, dan langsung diangkat. Halo? Suara Rani terdengar datar, tanpa basa-basi. Rani, syukurlah kau mengangkatnya. Ini aku, Rama. Di mana Soraya? Apa yang kau lakukan padanya? Rama langsung menyerbu dengan pertanyaan. Apa yang kulakukan padanya? Rani tertawa dingin di seberang sana. Tawa itu membuat Rama tertegun. Seharusnya aku yang bertanya, Rama. Apa yang kau lakukan padanya di malam perayaanmu yang elit itu? Soraya meneleponku dengan suara yang hancur. Rama, yang merasa ini adalah kesempatan untuk membalikan keadaan, langsung berakting. Aku tahu aku salah. Rani, aku minta maaf. Tapi dia pergi di saat yang tidak tepat. Perusahaan sedang kacau. Tolong beritahu aku di mana dia. Aku janji akan meminta maaf padanya. Rani terdiam sejenak, membuat Rama makin cemas.
Padahal, di markas rahasianya, Soraya dan Rani saling pandang, menahan senyum puas. Dia pergi jauh, Rama. Dia bilang dia butuh waktu untuk menenangkan diri. Dia merasa sangat terhina. Katanya, semua pengorbanannya untuk membangun perusahaan ini terasa sia-sia setelah kau membentaknya di depan ibumu dan melarangnya hadir karena dia tidak elit. Kata Rani, dengan penekanan yang kuat pada kata-kata kunci yang bisa memicu rasa bersalah, sekaligus arogansi, Rama. Rama merasa lega. Hanya sakit hati. Jadi, dia hanya pergi untuk menenangkan diri? Syukurlah. Di mana dia? Di rumah ibunya? Aku akan menjemputnya sekarang. Dia tidak di rumah ibunya. Dia bilang dia hanya ingin sendirian. Dia bilang dia membawa dokumen-dokumen lama dan ingin mengurus beberapa urusan warisan mendiang ayahnya yang tertunda. Jawab Rani, memberikan petunjuk yang sengaja dibuat ambigu. Di balik layar, Rani sudah mendapatkan instruksi dari Soraya. Soraya ingin Rama fokus pada sentimental value dari kepergiannya, agar Rama berpikir bahwa Soraya hanya sibuk dengan masa lalu, bukan dengan masa depan perusahaan. Menyebutkan, urusan warisan, dan dokumen lama, akan mengarahkan fokus Rama pada hal yang tidak penting. Urusan warisan? Apa hubungannya dengan perusahaan? Rani, suruh dia pulang. Kami tidak bisa mencairkan gaji, dan kontrak proyek baru tertunda. Ini serius. Rama mulai marah lagi. Itulah yang Soraya ingin kau rasakan, Rama. Dia ingin kau tahu bagaimana rasanya terancam dan tidak dihargai. Dia bilang, dia akan kembali setelah dia menyelesaikan urusan penting yang hanya dia yang tahu, kata Rani. Kemudian, Rani menambahkan satu kalimat kunci yang dititipkan Soraya untuk memancing reaksi Rama. Oh, iya. Soraya juga bertanya padaku tentang perjanjian pra-pendirian perusahaan. Katanya, dia ingin memastikan ulang legal standingnya karena dia merasa tidak dianggap lagi. Apa itu, Rama? Perjanjian pra-pendirian. Nama itu bagai sambaran petir bagi Rama. Wajahnya langsung pucat. Ia hampir lupa dokumen itu pernah ada. Itu adalah dokumen yang ia anggap remeh, ditandatangani di masa idealismenya, yang memberikan Soraya hak veto jika terjadi perselisihan besar dan menyebutnya sebagai pendiri awal. Jangan dengarkan dia, Rani. Itu hanya dokumen basi. Tidak berlaku lagi. Rani, katakan padanya aku akan memberinya 10% saham lagi. Berapapun yang dia mau. Tapi dia harus mencabut tuntutan aneh itu dan pulang sekarang juga. Rama memohon, nada suaranya kini kembali pada kepanikan. Baiklah, aku akan sampaikan. Tapi aku tidak tahu kapan dia akan membaca pesanku. Dia mematikan semua kontaknya, Rama. Kau sudah menghancurkannya. Tutup Rani, lalu menutup teleponnya tanpa memberi kesempatan Rama untuk berbicara lagi. Rama menatap ponselnya yang mati. Ia tidak bisa berkonsentrasi. Bu Dewi yang mendengarkan percakapan itu dari dekat, menyergah. Perjanjian pra-pendirian apa, Rama? Itu dokumen apa? Dokumen lama, Bu. Hanya omong kosong. Tapi Soraya, dia pasti sudah gila. Dia menggunakan dokumen itu untuk mengaktifkan semacam pembekuan. Kita harus segera cari Pak Bima. Kita gugat Soraya. Rama mulai berdiri dan mondar-mandir. Jangan bodoh, Rama. Kalau dokumen itu kuat, Pak Bima tidak akan mau membantumu. Pak Bima itu pengacara mahal, dia pasti dibayar mahal oleh Soraya. Tapi dari mana Soraya punya uang untuk menyewa Pak Bima? Perhiasannya sudah kau gadaikan semua, kan? Bu Dewi mulai curiga. Rama terdiam. Ia baru ingat. Beberapa tahun lalu, ketika perusahaan menghadapi krisis likuiditas, ia diam-diam menggadaikan hampir semua perhiasan berlian milik Soraya, termasuk cincin warisan ibunya. Ia berjanji akan menebusnya, tetapi tidak pernah ia lakukan. Hanya ada satu perhiasan yang tidak bisa ia sentuh. Liontin kalung kecil, peninggalan ayah Soraya. Dia tidak punya uang, Bu, tapi dia licik. Dia pasti punya tabungan rahasia. Kita harus segera mencari tahu apa isi dari perjanjian pra-pendirian itu. Sementara itu, Soraya dan Rani sedang merayakan keberhasilan kecil mereka di apartemen rahasia. Sempurna, Rani. Reaksi Rama sesuai prediksi kita, kata Soraya sambil tersenyum puas. Dia panik. Dia fokus pada perjanjian pra-pendirian yang ia anggap basi,
dan dia mengira aku hanya melarikan diri karena emosi, sibuk dengan urusan warisan. Ya, dia tampak ketakutan, Soraya. Dia bahkan menanyakan 10% saham tambahan. Kau tahu betapa berharganya kalimat yang kau titipkan itu? Urusan penting yang hanya dia yang tahu. Itu membuatnya makin penasaran dan kebingungan. Rani menjelaskan. Soraya mendengus. Biarkan dia panik dan menawar. Aku tidak butuh tambahan 10% lagi. Aku akan mengambil semuanya. Aku butuh dia sadar bahwa dia tidak bisa menjalankan perusahaan tanpa aku, bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai mastermind di belakangnya. Ia membuka laptopnya. Sekarang, Rani, kita mulai langkah kedua. Rama akan mencari cara legal untuk membatalkan tuntutan Bima. Kita harus selangkah lebih maju. Kita akan melacak aset-aset yang ia sembunyikan atas nama pihak ketiga, serta beberapa transaksi mencurigakan yang sudah kucatat. Rama pasti sudah menyiapkan dana darurat untuk dirinya jika perusahaan bangkrut. Kita akan mengeringkan dana darurat itu. Rani, dengan keahlian jurnalistik investigasinya, langsung menyetujui. Aku punya koneksi di Badan Pertanahan Nasional dan beberapa sumber di offshore banking. Biarkan aku melacak aset properti dan rekening bank yang ia sembunyikan di luar negeri atas nama perusahaan cangkang. Ini akan mempercepat proses penyitaan. Soraya mengambil gelas air putihnya. Lakukan, Rani. Kita tidak akan membiarkan Rama, yang telah berani membentak dan mengusirku dari perusahaan yang kurintis, keluar dari situasi ini dengan nyaman. Dia harus merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Secara perlahan, dari orang yang paling ia anggap remeh. Kehilangan kekuasaan, kehilangan kepercayaan, dan kehilangan koneksi. Sementara Rama di kantor masih berteriak-teriak kepada asistennya untuk membatalkan notifikasi Bima, Soraya sudah selangkah di depan, merencanakan bagaimana ia akan membuat Rama semakin syok dengan pengungkapan aset tersembunyi. Rama tidak tahu bahwa istri bodoh yang ia tinggalkan di rumah telah berubah menjadi lawan bisnis paling cerdas dan dingin yang pernah ia hadapi. Peringatan pertama telah diberikan, dan kini Rama akan memasuki jebakan kedua yang dirancang dengan sempurna oleh sang pendiri bayangan. 2 hari telah berlalu sejak pesta perayaan yang berujung pada hilangnya Soraya dan lumpuhnya kendali Rama di perusahaan. Keadaan di Daya Cipta Nusantara makin memburuk. Gaji karyawan masih tertahan, dan beberapa investor besar mulai bertanya-tanya tentang notifikasi pembekuan voting power yang mereka terima. Reputasi Rama sebagai CEO yang stabil hancur dalam hitungan jam. Ia menghabiskan hari-harinya di kantor, bukan untuk bekerja, melainkan untuk berteriak pada pengacaranya yang lain, pengacara perusahaan yang selama ini hanya mengurus kontrak, untuk mencari celah dalam dokumen perjanjian pra-pendirian. Dokumen ini seperti benteng, Pak Rama, kata pengacara perusahaan, Tuan Hartono, dengan wajah tegang. Nyonya Soraya dan Pak Bima menyusunnya dengan sangat cermat. Klausul pengalihan hak suara mayoritas saat terjadi sengketa serius, terutama yang menyangkut kehormatan salah satu pendiri, sangat kuat. Dan pengakuan Bapak di depan Bu Dewi tentang melarang istri datang, bisa dianggap sebagai bukti nyata. Di sisi lain, Bu Dewi mulai menunjukkan gejala stres berat. Ia tidak bisa lagi berbelanja dengan bebas. Kartu kredit Rama, yang biasa ia gunakan tanpa batas, kini sering ditolak untuk transaksi besar. Rama sudah menarik limitnya karena takut uangnya juga akan dibekukan. Bu Dewi menuduh Rama tidak becus, sementara Rama menyalahkan Soraya sebagai penyebab semua penderitaan ini. Dasar wanita ular. Dia pasti merencanakan ini sejak lama. Padahal dia terlihat bodoh dan penurut. Teriak Bu Dewi di ruang tamu, sambil membanting dompet mahalnya. Di saat Rama dan ibunya disibukkan oleh kekacauan finansial dan hukum yang besar, Soraya dan Rani sedang menggali lebih dalam di markas rahasia mereka. Rani, dengan koneksi investigasinya, berhasil menemukan beberapa aset properti yang didaftarkan atas nama perusahaan cangkang di luar negeri yang dikendalikan oleh Rama. Aset ini diduga dibeli dengan dana perusahaan secara ilegal. Lihat ini, Soraya, kata Rani sambil menunjuk layar monitor. Properti villa mewah di Bali ini, senilai puluhan miliar, didaftarkan atas nama PT Angkasa Raga. Pemilik tunggal PT itu adalah kerabat jauh Bu Dewi. Aku yakin ini adalah dana yang Rama gelapkan dari keuntungan proyek besar 3 tahun lalu. Soraya mengangguk. Matanya berkilat tajam, tanpa emosi. Rama selalu menyiapkan jalan keluar jika ia gagal.
Dia tidak akan membiarkan uangnya hilang begitu saja. Dia menggunakan Bu Dewi sebagai perpanjangan tangan. Kita harus tunjukkan padanya bahwa jalan keluar itu sudah kita tutup. Soraya segera menghubungi Pak Bima. Kali ini, langkah mereka lebih agresif. Soraya memberikan semua bukti pelacakan aset yang didapat Rani kepada Pak Bima, bukan hanya untuk pembekuan aset, tetapi untuk gugatan hukum atas penggelapan aset dan penggunaan dana perusahaan secara tidak sah. Pak Bima, saya ingin mengajukan gugatan cerai segera, sekaligus gugatan pidana atas penyalahgunaan dana perusahaan. Kita harus menyita aset-aset ini sebagai jaminan ganti rugi. Saya tidak ingin harta Gonogini, saya hanya ingin dia menghadapi konsekuensi atas kejahatan finansialnya, ujar Soraya melalui panggilan video terenkripsi. Pak Bima, yang terbiasa menangani kasus besar, tersenyum bangga. Anda sungguh strategis, Nyonya Soraya. Dengan menyita aset-aset ini, kita akan melumpuhkan total kemampuan finansial Rama dan Bu Dewi untuk melawan gugatan Anda di pengadilan. Gugatan akan kami ajukan pagi ini, dan penyitaan aset akan dimulai tanpa pemberitahuan. Rani kemudian memberikan satu informasi yang lebih mengejutkan. Soraya, aku menemukan satu lagi. Rekening bank yang sering digunakan Bu Dewi untuk transfer ke luar negeri, bukan hanya untuk biaya liburan. Ada transfer rutin ke sebuah akun atas nama PT Cipta Masa Depan, sebuah perusahaan kecil yang didirikan Rama setahun lalu, dengan modal minim. Perusahaan ini adalah dummy yang dibuat untuk mencuci uang. Soraya menatap Rani dengan kekaguman. Rama mempersiapkan segalanya. Dia tidak hanya ingin meninggalkan perusahaan jika gagal, dia ingin meninggalkan aku tanpa apa-apa. Sekarang, kita akan memastikan dia tidak punya apa-apa. Saat Rama sedang berusaha keras meyakinkan para direktur untuk memberikan dia waktu, ia menerima notifikasi yang mengerikan di ponselnya. Penyitaan aset sementara properti villa di Bali dan pembekuan rekening atas nama PT Angkasa Raga. Notifikasi itu disertai dengan surat resmi dari kantor hukum Pak Bima, yang menyatakan bahwa Soraya, sebagai pendiri awal, mengajukan gugatan pidana atas penyalahgunaan dana perusahaan. Rama terjatuh ke kursinya. Gugatan pidana? Penyitaan aset? Villa di Bali itu adalah tempat persembunyian finansialnya, aset yang ia yakini tidak akan pernah ditemukan. Bagaimana Soraya tahu? Bagaimana seorang wanita yang ia bentak di ruang makan bisa menemukan aset tersembunyinya yang paling rahasia? Bu Dewi, yang sedang menelepon teman sosialitanya di sebelah, tiba-tiba melihat ekspresi hancur Rama. Ia mendekat, membaca sekilas notifikasi di ponsel Rama, dan langsung berteriak histeris. Villa Bali? Bagaimana bisa? Itu villa yang kuberitahu padamu untuk dibeli atas nama perusahaan yang aman. Soraya. Dia tahu segalanya. Dia bukan istri bodoh, Rama. Dia iblis, jerit Bu Dewi, kehilangan kendali dirinya. Aku tidak tahu, Bu. Aku tidak pernah memberitahunya tentang PT Angkasa Raga. Tidak mungkin. Pasti Pak Bima yang membocorkannya. Rama meninju meja kerjanya dengan marah. Rama semakin syok dan bingung. Ia menyadari bahwa masalahnya bukan lagi tentang keengganan Soraya untuk pulang, melainkan tentang perang habis-habisan yang dilancarkan istrinya. Soraya tidak hanya menargetkan kekuasaannya di perusahaan, hak voting, tetapi juga kekayaan pribadinya, aset tersembunyi. Di tengah kepanikan itu, Rama mencoba menghubungi Rani lagi. Kali ini, Rani mengangkat teleponnya. Rani, katakan pada Soraya untuk berhenti. Dia sudah gila. Dia menggugatku secara pidana. Dia menyita villa di Bali. Aku tidak pernah memberitahunya tentang itu. Rama berbicara terengah-engah. Rani, mengikuti instruksi Soraya, menjawab dengan nada sedih dan penuh kebingungan yang dibuat-buat. Aku juga tidak tahu, Rama. Soraya hanya bilang dia membawa dokumen warisan ayahnya. Mungkin ada informasi tersembunyi di dokumen itu. Ayahnya dulu pengusaha besar, kan? Dia pasti meninggalkan kunci rahasia untuk Soraya. Aku tidak tahu apa-apa soal villa itu. Petunjuk yang menyesatkan itu berhasil membelokkan fokus Rama. Rama kini yakin bahwa ayah Soraya, yang ia anggap remeh, telah meninggalkan sebuah kunci rahasia yang kini digunakan Soraya. Kebingungan Rama semakin menjadi-jadi. Ia tidak tahu apakah ia harus mencari Soraya atau mencari tahu isi dokumen warisan itu. Di apartemen rahasia,
Soraya tersenyum tipis. Sempurna. Biarkan dia panik. Rama tidak akan pernah menyangka bahwa yang menemukan aset itu adalah investigative journalist yang ia anggap hanya teman curhat. Dia akan menyalahkan arwah ayahku dan dokumen usang. Dengan begini, dia tidak akan pernah menduga bahwa aku punya support system yang kuat. Soraya mematikan panggilan dengan Pak Bima. Langkah-langkah strategisnya berjalan mulus. Rama, sang CEO yang angkuh, kini terpojok, terancam bangkrut, dan dihadapkan pada jeratan hukum yang serius. Semuanya karena dia membentak wanita yang ia sebut tidak elit, dan meremehkan perannya sebagai pendiri sejati. Rama kini berada dalam fase kebingungan total yang disengaja. Pagi itu, rumah mewah Rama terasa seperti medan perang yang sunyi. Rama duduk di ruang tengah, wajahnya kusam dan mata merah karena kurang tidur. Di tangannya tergenggam surat pemberitahuan gugatan pidana dan penyitaan aset sementara yang dikirimkan oleh kantor hukum Pak Bima. Ia tidak bisa mencerna bagaimana vila rahasianya di Bali bisa terendus. Di sebelahnya, Bu Dewi sibuk menghubungi segala koneksi dan teman sosialitanya, tetapi semua pintu tertutup rapat. Berita tentang sengketa kepemilikan dan pembekuan aset di Daya Cipta Nusantara sudah menyebar seperti api, membuat para elit yang kemarin memuji Rama kini menjauh. Semua orang menghindar, Rama, mereka takut. Mereka bilang, kasusmu terlalu rumit. Mereka bilang, kau harus menyelesaikan masalah dengan pendiri awal itu. Bu Dewi melempar ponselnya ke sofa. Kita harus mencari wanita itu. Kita harus memohon padanya. Memohon? Setelah apa yang ibu dan aku lakukan? Tidak, Bu. Kita harus melawan. Teriak Rama, tetapi nadanya tidak meyakinkan. Aku sudah memanggil Tuan Hartono untuk mencari celah. Tapi dia bilang, ini akan memakan waktu berbulan-bulan dan biaya miliaran. Tepat pada pukul 9, bel rumah berbunyi nyaring dan berulang kali. Rama membukanya dengan jengkel, berharap itu adalah Tuan Hartono. Namun, yang berdiri di depan gerbang adalah 2 mobil hitam besar tanpa tanda, diikuti oleh beberapa petugas berseragam dari kantor lelang dan beberapa pria berbadan tegap. Di depan rombongan itu, berdiri seorang jurusita yang memegang map tebal. Selamat pagi. Kami dari kantor lelang negara, melaksanakan penetapan pengadilan untuk sita eksekusi sementara atas beberapa aset bergerak dan tidak bergerak di alamat ini, sebagai bagian dari gugatan yang diajukan oleh Nyonya Soraya, terkait dugaan penyalahgunaan dana perusahaan, kata jurusita itu dengan suara datar, menyerahkan dokumen kepada Rama. Rama membaca dokumen itu dengan mata terbelalak. Sita eksekusi sementara. Ini bukan hanya pembekuan aset di bank atau villa di Bali, ini adalah penyitaan barang-barang pribadi di rumahnya sendiri. Tidak mungkin. Ini rumah kami. Ini perabotan kami. Ini tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Rama berteriak, mencoba menghalangi jalan. Bu Dewi berlari keluar, melihat keramaian di gerbang. Ia melihat jurusita menunjuk ke arah mobilnya yang terparkir, sebuah sedan mewah edisi terbatas yang dibeli Rama dengan bangga 6 bulan lalu. Mobil itu. Berdasarkan bukti transfer dana perusahaan yang tidak sah, mobil ini disita sementara sebagai jaminan ganti rugi, kata jurusita itu, sambil memberikan tanda kepada petugas untuk memasang segel pada mobil. Tidak. Itu mobilku. Itu hadiah dari Rama. Kau tidak bisa menyentuhnya. Bu Dewi histeris, mencoba menarik petugas. Namun, petugas itu tidak terpengaruh. Mereka melanjutkan tugas mereka, mulai memasuki area garasi dan kemudian masuk ke dalam rumah. Mereka menyita lukisan-lukisan mahal yang tergantung di ruang tamu, beberapa perhiasan sisa milik Bu Dewi yang dianggap bernilai tinggi, dan yang paling menyakitkan bagi Rama, mereka menyita semua aset yang berhubungan dengan hobinya, termasuk koleksi jam tangan mewah dan home theater canggih yang baru dipasang. Semua ini dibeli dengan dana perusahaan yang disalahgunakan, sesuai bukti yang diajukan oleh penggugat. Kami hanya menjalankan tugas, tegas jurusita itu. Kekacauan itu menarik perhatian para tetangga. Beberapa asisten rumah tangga dan tukang kebun di kompleks elit itu mulai berbisik-bisik, menunjuk ke arah rumah Rama yang biasanya dipuja. Bagi Bu Dewi, penyitaan ini adalah aib yang tak terampuni, kehancuran status sosialnya. Soraya, dasar wanita tidak tahu diri. Dia mau membuat kita jadi gembel. Raung Bu Dewi, tubuhnya lemas. Rama hanya bisa berdiri membeku, melihat bagaimana benda-benda yang melambangkan kekuasaannya dibawa keluar satu persatu. Ia menyadari betapa kuatnya,
kunci rahasia yang dimiliki Soraya. Soraya tidak hanya merebut perusahaannya, tetapi juga merampas seluruh gaya hidupnya, di depan mata para tetangga dan di bawah pengawasan ibunya yang histeris. Ia kembali dilanda syok kebingungan yang luar biasa. Bagaimana Soraya bisa mendapatkan bukti secepat itu? Siapa yang membantunya melacak setiap rincian pengeluaran pribadinya? Di tengah kekacauan, Rama melihat petugas menempelkan segel penyitaan pada pintu kantor pribadinya di rumah, tempat ia menyimpan beberapa dokumen penting. Ia berteriak dan mencoba menerobos, tetapi dihalangi oleh petugas. Dokumen itu dokumen perusahaan. Tidak boleh disita, teriak Rama. Juru sita itu tersenyum kecil. Nyonya Soraya telah mengajukan surat perintah penyitaan dokumen, karena diduga ada upaya penghilangan bukti. Semua dokumen yang berhubungan dengan PT Daya Cipta Nusantara di properti ini disita sementara oleh pengadilan. Rama benar-benar hancur. Soraya tidak meninggalkan celah sedikit pun. Ia tidak hanya menyita harta, tetapi juga menyita akses Rama untuk membela diri. Sementara itu, di apartemen rahasia, Soraya menerima laporan video singkat dari Pak Bima. Ia melihat rekaman penyitaan di rumahnya sendiri. Air matanya tidak menetes, tetapi ada rasa sakit yang mendalam di matanya. Rasa sakit itu bukan karena kasihan pada Rama, melainkan karena ia harus melakukan semua ini pada pria yang pernah ia cintai. Bagaimana reaksi Rama dan Bu Dewi, Pak Bima? Tanya Soraya dengan suara serak. Mereka panik dan sangat terkejut. Nyonya. Rama tampak benar-benar tidak menyangka. Operasi ini berjalan mulus dan sangat cepat. Bukti-bukti yang Anda berikan kepada kami sangat akurat dan kuat, jawab Pak Bima. Rani, yang berada di sana, memeluk Soraya. Kau sudah benar, Soraya. Ini bukan balas dendam, ini adalah keadilan. Mereka harus tahu bahwa kemewahan yang mereka nikmati dibangun di atas pengorbananmu. Keadilan harus ditegakkan, Rani. Aku tidak mau dia kembali dengan memohon dan aku memaafkannya. Dia harus belajar bahwa kekuasaan tidak hanya datang dari gelar CEO, tetapi dari kejujuran dan penghargaan terhadap partner sejati, kata Soraya, menyeka sudut matanya. Rama akhirnya menyerah. Ia duduk di tangga, dikelilingi oleh ruang tamu yang kini terasa kosong. Bu Dewi masih meracau tentang harga diri yang hancur. Rama mengambil ponselnya lagi, mencari nama Rani. Ini adalah upaya terakhirnya untuk mendapatkan jawaban, untuk mengurangi syok kebingungan ini. Ia harus tahu, mengapa Soraya, wanita yang dianggapnya lemah, bisa memiliki kekuatan destruktif sebesar ini. Panggilan berdering, mengiringi kehancuran total di pagi hari yang seharusnya tenang. 2 hari setelah penyitaan aset tak terduga, Rama dan Bu Dewi hidup dalam situasi yang menyedihkan. Rumah mewah mereka kini terasa dingin dan kosong. Sebagian besar perabot bernilai telah disita, menyisakan kekosongan yang mengingatkan mereka pada aib. Rama kini tidak memiliki mobil, harus menggunakan taksi online untuk bepergian, sebuah penghinaan besar bagi mantan CEO elit. Sementara itu, Bu Dewi mengalami depresi ringan, tidak berani keluar rumah karena takut menghadapi pandangan dan bisikan para tetangga. Di kantor, kekacauan semakin menjadi. Para direktur senior mulai mempertanyakan kepemimpinan Rama, dan beberapa bahkan mengancam akan mengundurkan diri jika masalah voting power tidak segera diselesaikan. Rama tidak bisa mengambil keputusan krusial apapun tanpa persetujuan pendiri awal, yaitu Soraya. Rama mencoba menelepon Rani lagi, kali ini dengan nada yang jauh lebih putus asa dan memohon. Panggilan kali ini diangkat oleh Rani setelah Rama mencoba hampir 10 kali. Rani, tolong, aku mohon. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia menyita mobil ibuku. Dia menghancurkan hidupku. Katakan padaku, di mana dia? Aku akan menyerahkan semua saham yang dia mau. Rama memohon. Rani, yang kini berada di sebelah Soraya di apartemen rahasia, berbicara dengan nada simpatik yang palsu, mengikuti skenario Soraya. Aku sudah coba memberitahunya, Rama. Tapi Soraya bilang dia sudah terlalu sakit hati. Kau sudah menghancurkan hatinya di pesta itu. Dia bilang, dia ingin berjuang untuk dirinya sendiri. Dia bilang, dia sudah bertemu dengan Pak Bima untuk langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya? Apalagi yang mau dia ambil? Dia sudah menyita segalanya. Teriak Rama, frustrasi. Aku tidak tahu, Rama. Tapi dia bilang, dia tidak hanya ingin mengambil kembali perusahaannya. Dia bilang,
Dia ingin mengambil kembali kebebasan dan harga dirinya. Jawab Rani, dengan sengaja menggunakan kata-kata yang bermakna ganda. Tepat saat Rama menutup telepon dengan Rani, berharap akan mendapatkan petunjuk baru, seorang kurir datang dan menyerahkan sebuah amplop tebal berwarna coklat ke tangan Rama. Rama membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada surat resmi dari Pengadilan Agama, gugatan cerai. Rama terhuyung ke belakang, seolah dipukul benda keras. Gugatan cerai itu menjadi pukulan terakhir yang menghancurkan semua egonya. Bukan hanya aset dan kekuasaan, tetapi kini pernikahannya, satu-satunya ikatan yang tersisa dengan Soraya, juga diputus secara sepihak. Bu Dewi, yang kebetulan lewat, melihat surat itu dan membacanya. Gugatan cerai? Tidak. Dia tidak bisa menceraikanmu. Rama, kau harus mempertahankannya. Tanpa dia, kita tidak punya apa-apa lagi. Teriak Bu Dewi, yang kini menyadari bahwa kunci untuk mengakhiri kekacauan ini bukanlah aset, melainkan Soraya. Rama tertawa pahit, tawa yang menyeratkan keputusasaan. Pertahankan? Bagaimana, Bu? Dia sudah menganggapku sampah. Aku yang mengusirnya, aku yang merendahkannya, dan sekarang dia mengakhiri semuanya. Pengajuan gugatan cerai ini membuat Rama dan Bu Dewi semakin gencar mencari tahu akar kekuatan Soraya. Rama yakin, wanita yang ia nikahi dan ia remehkan selama ini pasti menyembunyikan rahasia besar. Sementara itu, di apartemen rahasia, Soraya sedang berdiskusi dengan Pak Bima mengenai sidang gugatan cerai. Gugatan cerai telah resmi diajukan, Nyonya Soraya. Bersamaan dengan itu, kami juga mengajukan pembatalan klaim atas harta Gonogini. Anda hanya menuntut ganti rugi atas penyalahgunaan dana perusahaan, bukan aset pribadi Rama. Ini akan membuat posisi kita sangat kuat di pengadilan, jelas Pak Bima. Soraya mengangguk. Saya tidak butuh hartanya, Pak Bima. Saya hanya butuh keadilan dan pengakuan. Dan satu lagi, Pak Bima. Di sidang pertama nanti, saya ingin Rama dan Bu Dewi mendapatkan pengungkapan rahasia yang akan membuat mereka benar-benar syok. Rahasia apa, Nyonya? Tanya Pak Bima, penasaran. Rahasia bahwa saya tidak pernah hanya menjadi istri Rama. Ingatlah, bahwa pada masa-masa awal perusahaan, ketika Rama sibuk mencari investor dan saya sibuk menyusun strategi, saya juga mengikuti ujian lisensi untuk menjadi konsultan keuangan publik yang bersertifikat. Lisensi itu adalah hasil dari pendidikan yang didukung ayah saya. Soraya berujar tenang. Dan saya punya lisensi itu, Pak Bima. Lisensi itu berlaku di tingkat nasional dan bahkan internasional. Rama selalu meremehkan ijazah saya dan menyuruh saya fokus di rumah. Dia tidak tahu, saya adalah konsultan keuangan publik yang namanya terdaftar dan diakui, dengan keahlian yang jauh melampaui manajer keuangan di perusahaannya sendiri. Pak Bima terkesiap. Luar biasa, Nyonya. Jika ini terungkap, Rama bukan hanya kehilangan istri, tapi ia akan kehilangan mastermind keuangan paling berharga di belakang layar. Ini akan menjelaskan kepada publik dan para direktur, mengapa Anda bisa melacak aset tersembunyi dengan sangat cepat. Anda adalah seorang ahli. Soraya tersenyum tipis. Saya ingin pengungkapan ini terjadi saat sidang gugatan cerai, di depan Rama dan Bu Dewi. Mereka perlu tahu, bahwa wanita yang mereka anggap tidak elit, adalah seorang profesional yang lebih cerdas dan berkualifikasi daripada putra mereka sendiri. Gugatan cerai itu memicu Rama untuk melakukan satu hal yang paling ia takuti. Menghubungi Pak Bima secara langsung. Rama berhasil mendapatkan nomor telepon kantor Pak Bima, dan meneleponnya dengan nada memohon. Pak Bima, saya Rama. Tolong, mari kita bicara. Saya akan batalkan gugatan saya. Saya akan berikan Soraya saham mayoritas. Saya mohon, jangan lanjutkan gugatan cerai ini. Maaf, Tuan Rama, jawab Pak Bima dengan nada profesional yang dingin. Keputusan ada di tangan Nyonya Soraya. Saya hanya menjalankan tugas. Dan saya sarankan Anda hadir di sidang pertama. Ada beberapa fakta yang akan terungkap, yang mungkin akan menjawab semua kebingungan Anda tentang mengapa Nyonya Soraya bisa bergerak secepat ini. Ancaman pengungkapan fakta itu menghantui Rama. Apalagi yang disembunyikan Soraya? Ia mulai mengingat kembali semua ejekan yang ia lontarkan kepada Soraya, semua kali ia meremehkan kecerdasan istrinya. Rama tidak menyangka, bahwa wanita yang ia paksa menjadi bayangan ternyata memiliki identitas rahasia yang jauh lebih elit daripada yang ia bayangkan. Pesta itu telah mengusir seorang istri biasa,
Tetapi kini ia harus menghadapi seorang profesional berlisensi yang siap menghancurkan seluruh kerajaannya. Syok kebingungan Rama mencapai puncaknya. Kabar tentang gugatan cerai dan pengungkapan Soraya sebagai konsultan keuangan publik bersertifikat di hadapan Pak Bima telah melumpuhkan Rama. Namun, Bu Dewi menolak untuk percaya bahwa seorang wanita yang ia anggap hanya istri bisa memiliki kecerdasan dan kekuatan finansial sebesar itu. Bu Dewi meyakini bahwa ada campur tangan gaib, atau yang lebih logis, ada kekuatan tersembunyi yang diwariskan oleh mendiang ayah Soraya. Rama, kau harus ingat. Rani bilang Soraya membawa dokumen warisan ayahnya, dan sedang mengurus urusan penting yang hanya dia yang tahu. Bu Dewi berbicara dengan suara panik yang tajam. Ayah Soraya dulu kan pengusaha sukses sebelum bangkrut. Dia pasti meninggalkan kunci rahasia. Sebuah dokumen yang mengikat perusahaanmu. Atau mungkin sebuah aset cadangan yang digunakan Soraya untuk membayar Pak Bima. Rama, yang kini hanya seorang pria yang penuh ketakutan, mengangguk setuju. Keyakinan itu jauh lebih nyaman daripada menerima kenyataan bahwa istrinya lebih cerdas darinya. Ya, Bu, pasti begitu. Dia menggunakan warisan itu untuk menghancurkanku. Kita harus menemukan sisa dokumen warisan itu. Mungkin ada petunjuk di rumah lama Soraya. Tanpa mobil dan tanpa kekuasaan, Rama dan Bu Dewi terpaksa menyewa taksi online untuk pergi menuju rumah masa kecil Soraya yang sederhana, di pinggiran kota. Mereka tiba di sana dengan perasaan jijik terhadap lingkungan yang kini terasa asing bagi mereka. Rumah itu sudah kosong, dijual beberapa tahun lalu, tetapi Rama yakin Soraya mungkin menyimpan barang-barang penting di gudang penyimpanan yang ia sediakan di dekat sana, sebelum rumah itu dijual. Di tengah lingkungan yang tidak terurus, Rama dan Bu Dewi menggeledah sebuah gudang tua yang lembab. Mereka mencari di antara tumpukan barang-barang usang, foto-foto keluarga Soraya, dan perabotan tua. Bu Dewi, yang terbiasa dengan kemewahan, menggerutu dan mengeluh tentang debu dan bau apek. Cepat, Rama. Cari surat wasiat. Cari kotak hitam. Dokumen yang mengikat saham perusahaanmu, perintah Bu Dewi. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam, membuka setiap kotak kardus tua. Rama menemukan ijazah Soraya, yang selama ini ia anggap remeh. Ijazah dengan nilai cum laude dari universitas bergengsi, yang ia paksa Soraya simpan agar fokus menjadi ibu rumah tangga yang mendukung. Ia juga menemukan sertifikat konsultan keuangan publik milik Soraya, yang selama ini tersimpan rapi, tertulis nama lengkap Soraya dan nomor lisensi yang terverifikasi. Melihat sertifikat itu, Rama merasakan lagi gelombang syok kebingungan. Ibu, lihat ini. Dia benar-benar punya lisensi ini. Dia bukan hanya lulusan biasa. Dia memang seorang ahli. Bu Dewi menepis kertas itu dengan kesal. Itu hanya kertas. Rama, itu bukan kunci rahasia. Kita cari aset tersembunyi. Tidak mungkin dia bisa membayar Pak Bima hanya dengan lisensi. Mereka terus mencari hingga menemukan sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di bawah lantai papan yang longgar. Dengan gemetar, Rama membuka kotak itu. Di dalamnya, hanya ada beberapa surat cinta lama dari Rama saat mereka masih berpacaran, selembar foto pernikahan mereka yang sudah buram, dan sebuah liontin kalung kecil, peninggalan ayah Soraya yang tidak sempat Rama gadaikan. Ini dia, kunci rahasia. Rama mengambil liontin itu. Liontin ini, ayah Soraya pernah bilang ini adalah jimat keberuntungan. Pasti ada kode atau petunjuk tersembunyi di sini. Rama dan Bu Dewi, yang kini sudah kelelahan dan putus asa, menghabiskan waktu berjam-jam mencoba membuka liontin itu, mencari tombol rahasia, atau ukiran kode. Mereka sudah kehilangan akal sehat dan kini percaya pada tahayul. Mereka yakin, semua kekuatan Soraya datang dari benda fisik ini, bukan dari kecerdasan dan strateginya. Sementara itu, dari jarak aman, Rani mengawasi Rama dan Bu Dewi melalui kamera pengawas kecil yang ia pasang di sekitar gudang itu beberapa hari sebelumnya. Rani merekam semua tingkah konyol dan putus asa mereka. Di apartemen rahasia, Rani memutar rekaman itu untuk Soraya. Soraya melihat Rama dan Bu Dewi yang kotor, kelelahan, dan putus asa, mencari kunci rahasia yang sebenarnya hanyalah metafora. Mereka sudah gila, Soraya, kata Rani, menahan tawa. Mereka mempercayai petunjuk menyesatkan yang kuberi, dan kini mengira liontin kecil itu adalah jawaban dari semua masalah mereka. Soraya hanya tersenyum dingin. Biarkan mereka. Liontin itu memang kunci, Rani.
Kunci yang membuka kembali luka lama dan mengingatkan Rama akan janji-janji palsunya. Kunci rahasia itu bukanlah aset fisik, melainkan perjanjian prapendirian yang sudah kutandatangani dan lisensi keahlianku yang selalu ia remehkan. Mereka tidak akan pernah menemukannya karena mereka mencarinya di tempat yang salah dan dengan cara yang salah. Soraya lalu meminta Rani menyebarkan screenshot Rama dan Bu Dewi yang menggeledah gudang ke beberapa rekan bisnis Rama secara anonim. Ia ingin citra Rama sebagai CEO yang berkuasa hancur total, digantikan dengan citra pria putus asa yang mencari jimat. Rama dan Bu Dewi kembali ke rumah dengan tangan kosong, hanya membawa liontin kalung itu. Mereka gagal menemukan apapun. Kelelahan fisik dan mental membuat mereka semakin rapuh. Pukulan terakhir datang ketika Tuan Hartono, pengacara perusahaan, menelepon Rama. "Pak Rama, ada kabar buruk. Kami tidak bisa membatalkan gugatan pidana Nyonya Soraya." Dengan pengungkapan beliau sebagai konsultan keuangan publik berlisensi, semua bukti yang ia ajukan menjadi sangat kredibel di mata pengadilan. Sidang cerai dan gugatan pidana akan digabung, dan sidang pertama akan diadakan besok pagi, kata Tuan Hartono, nadanya penuh simpati. Rama menjatuhkan liontin itu. Besok? Sidang pertama? Rama dan Bu Dewi akhirnya menyadari bahwa mereka telah menghabiskan waktu berharga untuk mencari harta karun palsu, sementara Soraya telah menyiapkan kehancuran mereka secara sistematis. Rama merasakan gelombang syok kebingungan yang paling dalam. Soraya tidak hanya menghancurkan hidupnya, tetapi juga berhasil mengendalikan perhatiannya dengan sempurna. Ruang sidang hari itu dipenuhi dengan ketegangan. Barisan kursi dipenuhi oleh beberapa direktur perusahaan yang hadir sebagai saksi dan juga awak media yang tertarik dengan kasus gugatan cerai yang melibatkan CEO dari perusahaan besar, yang kini juga dibarengi dengan tuntutan pidana penyalahgunaan aset. Di satu sisi meja, duduklah Rama dan Bu Dewi, ditemani oleh Tuan Hartono, pengacara perusahaan yang kini bertugas seadanya. Wajah Rama tampak lesu dan pucat, kontras dengan penampilannya yang angkuh beberapa hari lalu. Bu Dewi memegang tangan Rama dengan erat, matanya penuh kecemasan. Di sisi lain, Soraya duduk dengan tegak, mengenakan setelan bisnis yang elegan dan profesional. Di sampingnya, Pak Bima terlihat tenang dan berwibawa, memegang map tebal yang berisi semua bukti tak terbantahkan. Kehadiran Soraya yang kini tampak sebagai profesional berintegritas tinggi, semakin menguatkan statusnya sebagai pendiri sejati yang telah diremehkan. Sidang dimulai, dan agenda pertama adalah mediasi. Rama, yang kini terpojok, menggunakan kesempatan ini untuk memohon. "Yang Mulia Hakim," kata Rama, suaranya parau, "saya mengakui kesalahan saya. Saya telah menyakiti hati istri saya, Soraya, dengan kata-kata yang tidak pantas. Saya melarang dia datang ke pesta perayaan perusahaan kami karena kebodohan dan arogansi saya. Saya mohon padanya untuk mencabut gugatan cerai ini. Saya bersedia menyerahkan 50% saham perusahaan dan mengembalikan semua aset yang saya ambil darinya. Saya mohon, Soraya, mari kita pulang." Soraya menatap Rama dengan tatapan dingin yang tidak menunjukkan emosi sedikitpun. Ia menoleh ke arah hakim dan kemudian ke Rama. "Yang Mulia, saya menghargai pengakuan Tuan Rama. Namun, pengakuan ini datang bukan dari penyesalan yang tulus atas perbuatan yang merendahkan saya, melainkan dari kepanikan dan keinginan untuk mendapatkan kembali kekuasaan yang telah hilang. Keputusan saya untuk bercerai sudah final," ujar Soraya dengan nada yang mantap dan tegas. Giliran Pak Bima untuk berbicara. Pak Bima, dengan suara lantang, memaparkan fakta-fakta yang ditemukan Soraya. Ia merinci bagaimana Rama, didorong oleh Bu Dewi, menyalahgunakan dana perusahaan untuk membeli aset pribadi, villa di Bali dan mobil mewah yang disita, dan bagaimana ia sengaja menahan hak voting mayoritas Soraya, melanggar perjanjian prapendirian yang jelas. "Dan sebagai tambahan, Yang Mulia," kata Pak Bima, "klien kami, Nyonya Soraya, dengan lisensinya sebagai konsultan keuangan publik bersertifikat, memiliki bukti tak terbantahkan bahwa Tuan Rama juga menggunakan skema perusahaan cangkang untuk menghindari pajak dan menyembunyikan kekayaan dari pengawasan yang sah. Tuan Rama tidak hanya bersalah secara moral, tetapi juga melakukan pelanggaran hukum serius yang merugikan perusahaan dan negara." Mendengar semua bukti dan pengungkapan itu, Rama tidak bisa lagi mengelak. Wajahnya memerah karena malu. Ia sadar, Soraya tidak hanya melacak villa di Bali, tetapi juga seluruh jejak kejahatan finansialnya. Kebingungannya kini berubah menjadi ketakutan yang dingin. Ia menyadari bahwa wanita yang ia anggap bodoh itu
adalah seorang master yang telah mengumpulkan semua bukti selama bertahun-tahun, menunggu waktu yang tepat. Bu Dewi, yang sudah tidak tahan, tiba-tiba berdiri. Tidak mungkin. Soraya bohong. Rama tidak mungkin melakukan itu. Dia hanya ibu rumah tangga. Dia tidak mengerti soal keuangan. Dia pasti dibantu oleh orang lain. Hakim meminta Bu Dewi untuk tenang. Namun, Soraya memanfaatkan momen kepanikan Bu Dewi untuk memberikan pukulan pamungkas. Yang mulia, saya ingin mengajukan satu bukti lagi, kata Soraya, menoleh ke Bu Dewi. Bukti ini adalah bukti rekaman percakapan yang dilakukan oleh Bu Dewi, yang merencanakan penyalahgunaan aset dan mendesak Tuan Rama untuk merendahkan saya agar saya tidak berani mengklaim hak saya. Pak Bima memutar rekaman suara singkat di ruang sidang. Rekaman itu adalah percakapan Bu Dewi dengan Rama di rumah, yang diambil secara legal oleh Soraya beberapa bulan lalu sebagai bentuk antisipasi. Dalam rekaman itu, Bu Dewi terdengar jelas berkata, "Cepat jual saham 5% milik Soraya itu secara diam-diam, Rama. Kita harus pastikan wanita itu tidak punya apa-apa saat kau menceraikannya. Dia itu hanya benalu di hidupmu." Rekaman itu membuat Bu Dewi langsung lemas dan terduduk. Wajah Rama pun menjadi sangat pucat, karena ia tahu bahwa rekaman itu adalah bukti keterlibatan ibunya dalam skema jahat itu. Bu Dewi merencanakan perpisahan itu, dan Rama menjalankan rencananya. Rama akhirnya menyerah. Ia berdiri, menatap Soraya, dan kali ini, ia berbicara dengan kejujuran yang pahit. Saya mengakui semuanya, Yang Mulia. Saya merencanakan untuk menceraikan Soraya dan mengambil semua hartanya. Saya meremehkan dia. Saya meremehkan kecerdasannya. Saya tidak menyangka dia adalah konsultan keuangan yang lebih baik daripada seluruh tim saya. Saya akui, saya yang bersalah. Saya pantas mendapatkan semua ini. Pengakuan Rama di depan pengadilan adalah klimaks dari kehancurannya. Ia secara terbuka mengakui arogansinya, pengkhianatannya, dan kejahatan finansialnya. Soraya, yang mendengarkan, tidak merasa puas, hanya merasa lega. Ia telah memenangkan kembali harga dirinya. Setelah jeda, hakim mengumumkan keputusan sementara, gugatan cerai dikabulkan. Tuntutan ganti rugi atas penyalahgunaan aset diterima, dan aset Rama akan disita untuk membayar denda dan kerugian perusahaan. Rama harus mundur dari jabatannya dan menghadapi tuntutan pidana. Bu Dewi juga akan diselidiki atas keterlibatannya. Soraya keluar dari ruang sidang dengan kepala tegak. Ia tidak lagi menjadi istri bayangan, tetapi menjadi CEO sementara yang baru, disanjung oleh para direktur yang kini memohon padanya untuk menyelamatkan perusahaan. Rama dan Bu Dewi ditinggalkan di ruang sidang, tenggelam dalam penyesalan yang terlambat dan syok kebingungan yang abadi. Beberapa bulan telah berlalu sejak sidang cerai dan gugatan pidana yang mengguncang dunia bisnis. Soraya, kini resmi menyandang status sebagai CEO sementara Daya Cipta Nusantara, bergerak cepat untuk membersihkan kekacauan yang ditinggalkan Rama. Ia bekerja tanpa lelah, didukung penuh oleh Pak Bima dan Rani, memperbaiki struktur keuangan, mengembalikan kepercayaan investor, dan yang paling penting, memulihkan moral karyawan. Perusahaan yang sempat limbung kini kembali stabil, bahkan mulai mencatatkan pertumbuhan yang lebih sehat di bawah kendali Soraya. Ia adalah ratu yang mengambil kembali istana sejatinya. Penampilan Soraya telah berubah total. Ia tidak lagi mengenakan pakaian sederhana atau menjadi bayangan. Ia tampil sebagai pemimpin yang tegas, cerdas, dan penuh wibawa. Para direktur yang dulu meremehkannya kini tunduk dan menghormatinya. Soraya tidak hanya membuktikan dirinya sebagai ahli keuangan, tetapi juga sebagai pemimpin sejati yang mampu menyelamatkan perusahaan. "Kerja bagus, Soraya," ujar Rani suatu sore, saat mereka merayakan keberhasilan rebranding perusahaan di kantor baru. "Semua orang di kota ini bicara tentangmu. Kau adalah simbol kebangkitan." Soraya tersenyum, bukan senyum sinis, melainkan senyum kelegaan. "Aku tidak mencari pujian, Rani. Aku hanya mencari keadilan. Dan sekarang, aku mendapatkannya." Sementara Soraya menikmati kebebasan dan pengakuan yang ia perjuangkan, kehidupan Rama dan Bu Dewi berada di titik nadir. Rumah mewah mereka telah disita dan dilelang, untuk menutupi kerugian perusahaan dan denda atas penyalahgunaan aset. Rama dinyatakan bersalah atas kejahatan finansial minor, penggelapan dana dan penyalahgunaan aset,
dan dijatuhi hukuman berupa kewajiban membayar denda yang sangat besar dan masa percobaan. Ia kehilangan semua aset, gelar, dan reputasinya. Rama, yang dulu angkuh, kini terpaksa pindah ke sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, hidup dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit. Bu Dewi, yang selama ini terbiasa hidup dalam kemewahan, tidak mampu menerima kemiskinan mendadak ini. Ia menyalahkan Rama atas kejatuhan mereka dan sering bertengkar. Bu Dewi, yang dulu bangga dengan status sosialnya, kini harus bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sebuah penderitaan yang tak pernah ia bayangkan. Tidak ada lagi teman, elit, yang mau membantunya. Mereka berdua kini hidup dalam penyesalan yang pahit, menyadari bahwa arogansi mereka telah menghancurkan satu-satunya orang yang bisa menjamin masa depan mereka. Suatu hari, Rama, yang kini bekerja sebagai freelancer konsultan rendahan, tanpa sengaja melihat Soraya. Soraya sedang menghadiri acara peresmian proyek besar perusahaannya, dikelilingi oleh para pejabat tinggi dan media. Ia melihat Soraya berbicara di atas podium, memancarkan aura kesuksesan yang luar biasa. Soraya tidak mengenali Rama yang berdiri jauh di balik kerumunan. Melihat Soraya yang bersinar, Rama dihantam oleh gelombang penyesalan yang tulus dan syok kebingungan yang abadi. Ia bingung bukan karena ketidakpahaman akan proses hukum, tetapi karena ia bingung mengapa ia bisa sebodoh itu. Ia bingung mengapa ia melepaskan berlian demi segenggam debu. Ia menyadari, Soraya tidak elit. Soraya adalah elit yang sesungguhnya. Elit dalam kecerdasan, integritas, dan kekuatan. Rama menyadari, wanita yang ia buang itu adalah kunci emas kehidupannya. Ia mencoba mendekat untuk meminta maaf, tetapi dihalangi oleh petugas keamanan. Rama hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, meratapi nasibnya yang hancur. Sementara itu, Soraya tidak lagi melihat Rama sebagai musuh, tetapi sebagai bab yang telah usai. Ia mengubah nama perusahaannya menjadi Nusantara Cipta Gemilang, menghilangkan jejak masa lalu. Ia mendirikan sebuah yayasan nirlaba atas nama ayahnya, untuk membantu wanita yang ingin kembali berkarir setelah lama menjadi ibu rumah tangga, membuktikan bahwa peran domestik tidak mengurangi nilai seorang wanita profesional. Soraya, sang ratu di istana sejati, hidup damai, berlimpah materi, dan terhormat. Ia memenangkan kembali voting power mayoritas perusahaan secara penuh dan menjadi CEO permanen. Ia tidak pernah menikah lagi, menikmati kebebasan yang telah ia beli dengan harga yang mahal. Ia menyimpan liontin kalung peninggalan ayahnya, yang disita Rama dan akhirnya dikembalikan oleh Pak Bima, sebagai pengingat, bukan sebagai jimat, melainkan sebagai simbol bahwa nilai sejati tidak terlihat dari kemewahan, tetapi dari integritas dan keahlian. Rama dan Bu Dewi, di sisi lain, harus menghadapi realitas bahwa kehancuran mereka adalah hasil dari tangan mereka sendiri, sebuah konsekuensi pahit dari arogansi dan peremehan. Mereka hidup dalam syok kebingungan yang menjadi penjara mental abadi bagi mereka. Kisah Rama dan Soraya berakhir dengan kemenangan keadilan dan harga diri. Soraya membuktikan bahwa wanita yang diremehkan justru adalah kekuatan terbesar. Pesan moral: jangan pernah meremehkan kekuatan dan kecerdasan wanita yang berjuang dari nol, karena mahkota sejati ada di dalam diri, bukan di pesta elit.